Baik, lagi selamat hari Sabat, puji Tuhan. Terima kasih Selamat Stofnya memberikan kesempatan bagi saya untuk membawakan materi pada saat ini. Karena biasanya kita sudah mulai dengan pembicara-pembicara dari luar, pembicara transfer, dan sekarang pembicara lokal. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk itu judul yang saya angkat pada Sahabat Tuhan yang diberkati ini adalah generasi Alpha atau Alpha ya. Anda mungkin bertanya-tanya apa itu Alpha ini? Ini adalah merupakan abjad ya yang pertama dari bahasa Yunani Alpha. Nanti kita akan lihat pada beberapa saat ke depan. Para ahli dia memberikan pengkategorian terhadap generasi-generasi yang telah ada dan bahkan generasi-generasi yang lalu sampai hari ini bahkan generasi mungkin yang akan datang. Mari kita lihat. Para ahli mengkategorikan yang pertama adalah generasi baby boomer, ya. Dia lahir tahun 1940 sampai 1964. Ada di sini? Mungkin Om Jerry ini, bukan ya? Om Asiana. Siapa yang lahir di tahun ini, ya? Mari kita lihat sedikit. Om Roy. Om Roy. Jadi generasi baby boomer ini adalah opa-opa kita. Saya punya opa, Om Jerry punya opa karena mereka lahir di era ini. Dan yang menarik di sini adalah generasi ini kebanyakan adalah orang tua kita ya, mungkin termasuk dalam kelompok ini. Mereka ini adalah orang yang melewati proses perang, melewati tantangan-tantangan yang sangat dahsyat. Untuk itu mereka semangat sekali di dalam beribadah. Dulu kalau KKR, opak saya bilang 3 bulan. Kalau sekarang katanya tidak terlalu berkuasa KKR. Saya tanya kenapa? Karena sekarang 1 minggu. Kalau dulu lama sekali ya. Mereka adalah generasi baby boomer. Dan generasi sesudah orang tua kita, ada generasi yang namanya generasi X. Mereka ini dari tahun 65 sampai 76. Siapa dia? Ya. Ada di sini? Ayo. Kalau ada boleh untuk mengaku, ya. Generasi X ini mereka adalah orang tua kita yang hidup dari generasi baby boomer ya. Jadi anak-anak baby boomer ini melahirkan generasi X. Dan zaman ini adalah zaman di mana belum secanggih sekarang. Mereka ini punya HP, punya telepon di zaman mereka, tetapi masih telepon rumah ya. Mama-mama kita, saya dulu sering lihat orang tua mau telepon keluarga pakai apa? Pakai wartel dan alat-alat yang lain. Dan di sini masa ini generasi X ini mendominasi wanita yang jarang kerja. Wanita rata-rata duduk di rumah, urus rumah tangga, dan beraktivitas di rumah. Dan di sini mereka masih terpengaruh dengan hasil didikan gaya tradisional. Karena kenapa? Mereka anak-anak dari generasi baby boomer. Nanti pegang HP atau punya HP setanta-tanta. Ya, makanya mereka ini gemar selfie sekarang dan post di Facebook. Tiwi tertawa ya. Dan walaupun mereka punya uang pada zaman itu, mau beli apa? Tidak ada ya. Mereka suka nonton sinetron dan VCD, DVD ini generasi daripada generasi X. Yang berikut, mari kita lihat. Generasi yang berikut adalah generasi milenial atau generasi Y. Saudara-saudara sekalian, yang lahir dari tahun 1977 sampai 1995. Siapa ini generasi ini? Boleh angkat tangan? Ya. Oh. Banyak ya generasi ini ya. Nah, ini dia. Generasi ini saya sangat senang karena juga saya di sini, bukan karena menonjolkan saya di sini, tidak. Generasi transisi, generasi Y. Kenapa? Karena sering juga disebut sebagai generasi paling fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena zaman mereka banyak peralihan terjadi. Mereka sering dikenal dengan masa kecil paling bahagia karena tumbuh tanpa gadget. Ya, saya lahir tidak ada gadget di sana. Dan di kampung, walaupun di kota belum ada gadget sama seperti sekarang. Dan juga generasi ini melewati satu transisi. Peralihan mulai dari penggunaan komputer, dulu komputer masih jarang-jarang, hanya orang-orang tertentu ada,
tapi di sekolah masih 1-2, mungkin kalau di Jakarta, kami di kampung kurang ya, Jakarta sudah ada. Dan mereka ini melihat secara langsung transisi dari komputer ke laptop. Betul ya, Om Jar? Ya. Dan di sini mereka juga sering nonton telenovela, ya. Apa itu Carlota? Generasi ini tahu sekali. Itu bukan bahasa Manado itu, tapi diadopsi menjadi bahasa Manado. Namun mereka dari telenovela transisi ke drakor, drama Korea, generasi ini, ya. Dan dari komik ke webtoon dan penggunaan HP poliponik, Java sampai kepada smartphone. Ada yang punya 6600 di sini, Engage, dan ada juga yang lempar anjing mati, ada di generasi ini, ya, generasi Y ini. Mari kita lihat, sesudah generasi Z atau sesudah dari generasi milenial ini, kita tiba pada generasi Z atau yang biasa disebut generasi post milenial, sesudah milenial. Tahun berapa mereka? Tahun 1996 sampai 2010. Boleh absen dulu, angkat tangan. Mana itu generasi ini? Ya, Nicole dan teman-teman yang lain ya. Yang menarik di sini, mari kita lihat. Mereka generasi yang hidup di era perkembangan teknologi serba cepat. Rata-rata kalau generasi Y, saya dan saudara-saudara nanti pegang HP SMP atau SMA, kalau mereka generasi ini SD SMP so pegang smartphone, ya. Kalau mungkin kami nanti kuliah baru dapat handphone, kalau mereka sudah kenal dengan smartphone. Dan bahkan gaya pembelajaran mereka menggunakan apa? Smartphone, ya. Generasi paling narsis, generasi paling hobi berselfie, walaupun masih kecil-kecil. Ya, ini generasi ini. Dan di sini generasi ini menarik, ya. Generasi Z ini, mereka saudara-saudara sekalian, ujian nasional sekarang gunakan apa? E-learning. Gunakan apa? Zoom, ya. Dan belanja online, generasi-generasi ini. Sosmed, dan ini disebut dengan generasi TikTok. Siapa yang suka TikTok di sini? Hanya ke generasi ini. Hidup tahun 1996 sampai 2010. Kalau kemana-mana dulu nonton film masih cari-cari kaset, ya. Cari-cari DVD, sewa-sewa kaset. Siapa yang pernah sewa-sewa kaset? Atau sewa-sewa komik? Kalau mereka tinggal download saja, ya. Ada Netflix, View, dan Itflix, dan lain-lain sebagainya, ya, yang mungkin Anda tahu. Dan di sini, kalau dulu anak-anak kami di zaman kami, waktu saya dulu masih suka musik-musik yang kontemporer, dan saya suka sewa atau beli. Kalau mereka tidak ada beli-beli DVD, CD, langsung download. Generasi ini gratis. Dan di sini generasi yang hidup bergantung pada internet. Ya, lebih baik tidak makan, lebih baik tidak dapat jajan daripada tidak dapat apa? Kuota. Ya, mereka hidup serba internet. Lebih baik tidak makan daripada tidak ada wifi dan alasan-alasan yang lain. Dan yang terakhir adalah generasi apa? Generasi Alpha. Mereka yang lahir antara tahun 2010 hingga batas tahun yang belum ditentukan. Siapa-siapa lu? Coba absen, angkat tangan dulu. Tiwi, oh bukan Tiwi ya. Tiwi so masa lalu. Siapa? Kylie. Ya, siapa lagi? Denzel. Pokoknya dia 2010 ke atas, enggak tahu Gary lahir tahun berapa. Ini adalah generasi-generasi Alpha. Ya, mari kita lihat sedikit generasi Alpha. Nah, ini dia. Generasi ini belum lahir so ada foto. Ya. Mereka masih di dalam perut, mereka sudah punya foto. Foto apa ini? Ini dia. Ya, saya dulu tidak ada ini. Ini adalah USG, ya. USG, dan ini adalah hasilnya. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kecanggihan daripada generasi ini, ya. Dan di sini begitu buka mata generasi ini, mama, papa, oma, tante, om-om, semua dunia so tahu. Langsung klik foto. Truk. Nama saya, nama anak saya ini, dia lahir pada jam sekian, langsung disebarkan ke media sosial. Sehingga kampung-kampung tetangga, orang di kota lain sudah tahu, Om Jerry punya anak, ya. Perempuan gote. Nah, generasi ini yang lahir. Tiap lahir langsung dipost, langsung di ujung Papua, ujung Sumatera tahu, oh, Taman Harapan ini punya ketambahan anggota baru dan lain-lain. Mari kita lihat selanjutnya.
Ini dia, generasi yang memang masih kecil, mereka sudah tahu. Anak kami dia langsung tahu, oh ini laptop, oh ini handphone, ya ini TV. Mereka tahu membedakan itu. Ini TV, ini laptop, padahal umur mereka masih umur yang dini. Nah, yang menarik di sini mari kita perhatikan. Generasi Alpha yang lahir antara tahun 2010 hingga batas tahun yang belum ditentukan, ini dia. Sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir di setiap minggu. Membuat prediksi jumlah akan sangat membengkak dengan jumlah sekitar 2 miliar pada tahun 2025. Seperti dua generasi sebelumnya, mereka lahir setelah tahun 2010 sudah familiar dengan teknologi, bahkan sejak usia yang sangat belia, generasi ini tertarik bermain gadget dibandingkan dengan anak-anak di era sebelumnya. Kalau dulu di zaman kami, orang tua paksa, coba sekarang baca Alkitab sebelum tidur. Coba sekarang baca buku sebelum tidur. Coba sekarang hafal kalian sebelum tidur. Saya dulu susah sekali hafal kalian 7 ya. Saya ingat masih kecil umur-umur mereka. Suruh-suruh hafal. Tapi mereka ini bukan tipe anak seperti itu. Mereka bukan hafal-hafal Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi mereka lebih tertarik kepada gadget, ya. Ada mungkin di antara kita yang mungkin nanti kita akan diskusi. Mungkin kita anti dengan gadget, tetapi memang di era mereka bisa jadi bahkan buku-buku tinggal dipadatkan. Saya punya handphone atau smartphone, semua tulisan Ellen White ada di situ. Semua buku-buku ada. Bayangkan kalau mau bawa buku nih, flat ini tidak cukup. Banyak sekali ya. Dan yang berikut, watak mereka dalam bekerja dan bagaimana kecenderungan menghabiskan uang sementara belum dapat diprediksi. Karena memang mereka ini belum ada yang dewasa. Dan masih 10 tahun, usia-usia 10 tahun. Ini mereka. Tapi mari kita lihat di sini, saudara-saudara sekalian. Salah satu pergumulan terbesar saat ini adalah mendidik generasi Alpha untuk mengenal Tuhan dan rencana keselamatan. Betul? Ya. Kalau dulu untuk anak ajarkan saya, enak sekali. Waktu orang tua ajarkan tentang Yesus, saya bisa menghayal tentang Yesus. Saya bisa berimajinasi tentang Yesus. Waktu mengajarkan tentang surga, saya bisa berimajinasi tentang surga. Tetapi di generasi mereka, mengajarkan surga terlalu nyaman hidup mereka. Ya, mereka terlalu melihat keindahan alam melalui smartphone mereka. Mereka terlalu melihat hal-hal yang game-game yang bahkan game-game sekarang game-game yang sangat luar biasa. Ya, game-game yang mengajarkan kepada banyak hal yang tidak baik. Walaupun ada juga mungkin yang bisa belajar pengetahuan di sana. Ini generasi yang memang sulit untuk mengenal Tuhan dan rencana keselamatan. Makanya orang tua yang mempunyai anak ini, mereka bergumul. Saya juga bergumul, saudara-saudara sekalian bergumul, kita semua bergumul untuk mendidik akan generasi ini. Kalau dulu orang tua, waktu duduk di gereja tinggal kode mata, jangan bergerak. Kalau bergerak, cubit. Kalau sekarang, saudara-saudara jangan coba-coba. Saya punya saudara, mudah-mudahan dia tidak nonton. Ya, saya punya keluarga ini masuk gereja, dia bawa dia punya cucu, cucunya ini generasi Alpha, saudara-saudara sekalian. Sampai di gereja saudara saya ini tidur, ya cucunya, dia tidur dan cucunya teriak, "Opa, jangan tidur!" Dan satu gereja tertawa dengan keluarga saya ini ya. Kalau dulu kita hargai orang tua. Nah, mari kita lihat di sini. Kenapa saya pilih generasi Alpha untuk pembahasan kita pada saat ini bukan generasi lain? Karena generasi Alpha adalah generasi terakhir yang ada saat ini. Ya, belum ada generasi yang lain menurut para ahli. Kita nggak tahu apakah akan datang generasi selain Alpha yang nantinya akan mengganti atau istilah baru. Tetapi harapan kita, mereka adalah generasi yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi harapan kita generasi mereka, karena semua pengetahuan dibukakan. Mereka yang nantinya akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saya bukan bernubuat di sini, tetapi mereka adalah generasi yang sangat-sangat luar biasa. Bisa jadi mereka yang akan masuk dalam barisan 144.000 yang tidak akan mengalami kematian saat Yesus datang. Mungkin kita akan mati, saya sebagai orang tua akan mati, tapi mereka ini akan face to face bersama dengan Tuhan. Akan melewati masa kepicikan Yakub, akan melewati proses yang sangat-sangat luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, orang muda, saya, saudara-saudara kita semua yang ada pada saat ini, kita semua yang akan menghasilkan generasi Alpha. Ya. Kita semua yang nantinya akan menghasilkan atau melahirkan ini generasi ini. Sekarang pertanyaan,
Bagaimana orang mendidik ini generasi ini? Bagaimana kita akan membahas ini generasi ini ya? Saya beberapa kali sharing dengan teman-teman yang punya anak, bahkan orang-orang tua juga yang senior yang punya anak generasi alfa. Mereka katakan, pendeta, sangat-sangat luar biasa. Butuh pengorbanan untuk mengajarkan pengenalan akan Tuhan. Walaupun memang kita percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu akan bisa. Tadi malam kami ikut KPA, saudara-saudara sekalian. Ya, ada pertanyaan dari saudara Gabriel yang sangat baik ya. Di era sekarang ini banyak orang yang meragukan keabsahan Alkitab. Ya, banyak yang meragukan, berarti dulunya mereka percaya, tapi sekarang jadi apa? Jadi ragu, ya. Tapi paling tidak mereka pernah percaya dan ragu. Banyak orang jadi ateis, dulunya percaya Tuhan, ragu, ya. Mereka sudah baca Alkitab, ragu. Tapi masalahnya adalah generasi alfa ini, mereka ini sulit sekali dan tantangan besar untuk meyakinkan mereka. Karena dulu kita belajar teori evolusi di sekolah-sekolah, kita belajar teori evolusi harus beli buku-buku yang besar, tapi sekarang channel-channel YouTube, ada tulisan-tulisan, buku-buku yang didapat di smartphone, banyak yang bisa diakses. Bagaimana menyangga, membantah bahwa ketuhanan itu ada. Itu menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa pergumulan bagi kita semua. Sementara bagaimana cara kita mengenalkan Alkitab kepada generasi yang begitu lahir serba modern, akankah mereka mencintai Alkitab, ataupun mereka mengenal Alkitab, itu yang menjadi pergumulan kita semua. Dan saudara-saudara sekalian, apa ya tugas yang harus kita buat pada saat ini? Tugas kita adalah memperbaiki generasi yang akan datang ini. Karena kita yang nantinya akan melahirkan generasi alfa, kita harus bentuk itu dari mana? Dari keluarga kita. Ellen White bilang bahwa bangsa itu akan baik dari keluarga. Gereja itu akan kuat asalnya dari keluarga. Generasi itu akan baik dimulai dari mana? Dari keluarga. Untuk itu, saya akan bahas sedikit, ada satu kisah yang boleh menjadi salah satu motivasi bagi calon orang-orang tua muda atau bagi orang-orang tua yang hadir karena pembahasan ini untuk semua. Bagaimana kita bisa survive dan kita bisa mau untuk mempersiapkan generasi alfa ini. Apakah ada kiat-kiat atau apakah ada saran-saran? Karena ilmu parenting sekarang banyak sekali, saudara-saudara sekalian. Anda akan bingung. Anda buka di internet, ahli ini bilang begini, ahli ini bilang begini, om yang ini bilang begini, om yang itu bilang begini. Banyak sekali ya. Banyak sekali ilmu dan teori-teori tentang parenting dan ilmu-ilmu mendidik dan membimbing anak. Tetapi saya suka kita kembali ke Alkitab. Banyak juga Instagram yang live IG, YouTube, bagaimana cara-cara mendidik anak. Ya, luar biasa, motivator dan cara-cara influencer yang lain untuk mendidik dan membimbing anak. Tetapi siapa yang tidak kenal cerita tentang yang satu ini? Siapa dia? Ya? Apa ini? Ada tuh film tahun berapa pernah keluar Samson Betawi. Tak tahu ketua PA pernah nonton dulu atau tidak. Saya masih kecil pernah nonton ya. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 13 ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, ini Hakim-Hakim pasal 13 ayat 3. Mari kita lihat. Di sini ayat 4 dan 5. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur, atau minum yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak lahir kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi mari kita lihat di sini. Tuhan menginstruksikan kepada seorang ibu untuk persiapkan ada generasi yang akan lahir. Ya, karena Alkitab ini punya aplikasi yang luar biasa, jadi boleh kita aplikasikan bahwa Tuhan mau untuk kita juga ambil aplikasi bahwa ada pesan bagi kita sebagai calon-calon ibu atau seorang ibu di mana persiapkan untuk generasi alfa yang sangat luar biasa. Saya kira ini cocok untuk generasi kita. Mari kita lihat apa pesannya. Ya, Alfa dan Omega jilid
Kalau Anda buka halaman 186 dan 187, dikatakan begini, saudara-saudara sekalian. Anak-anak akan dipengaruhi baik ke arah kebaikan atau keburukan oleh kebiasaan ibunya. Ia sendiri harus dikendalikan oleh prinsip dan menjalankan pertarakan penyangkalan diri jikalau ia mau mendapat kesejahteraan bagi anaknya. Untuk itu ayat 4 dan 5, instruksi Tuhan, peliharalah dirimu. Disampaikan kepada ibu dari siapa? Dari Simson. Karena anakmu akan menjadi nasir Allah. Pelihara baik-baik. Dan buat tunjang akan perkataan itu. Yang berikut. Tetapi penasehat-penasehat yang tidak bijaksana akan menganjurkan kepada ibu-ibu orang tua perlu memuaskan segala keinginan serta rangsangan. Tetapi pengajaran seperti itu adalah salah dan buruk. Saudara-saudara, mari kita lihat ya. Menarik di sini bahwa katanya ada penasehat-penasehat yang memang nantinya akan membuat kita bingung ya. Penasehat-penasehat yang bijaksana. Bukan hanya di luar tapi di jemaat. Kami waktu Kylie baru lahir, ada penasehat yang datang bilang begini, pendeta, dia punya lidah itu agak putih. Ya, minta maaf ya. Coba taruh, ambil Kylie punya kencing, Anda tahu kencing ya, taruh sedikit dan ditaruh di mana? Ditaruh di lidah. Saudara-saudara sekalian, kencing yang biasanya dibuang disuruh pakai di mana? Pakai di lidah. Oh, kenapa begini? Kenapa begitu dan sebagainya? Baik teori ya. Ada yang bagus untuk kita terima, tapi tidak semua untuk kita terima. Jadi di dalam mempersiapkan generasi ini, ada penasihat-penasihat yang baik, boleh kita ambil contohnya. Tetapi jangan lupa ada juga penasihat-penasihat yang akan membingungkan kita. Yang menarik di sini juga, membina keluarga bahagia. Dia katakan begini. Pendapat yang mengatakan bahwa wanita mempunyai keadaan yang istimewa, biarlah selera mereka dimanjakan, maka ini adalah suatu kesalahan yang didasarkan atas kebiasaan, tetapi bukan dengan pengertian yang sehat. Selera para ibu dalam keadaan ini dapat berubah, beraneka rasa, dan sukar untuk memuaskannya. Maaf ada gangguan sedikit di sini. Tanpa bertanya kepada pikiran sehat, apakah makanan yang demikian dapat memberikan bahan-bahan sehat yang diperlukan oleh tubuhnya untuk pertumbuhan anaknya, makanan haruslah yang menyehatkan, tetapi seharusnya janganlah merangsang. Kalau ada satu saat di mana diperlukan kesederhanaan makan, perhatikanlah yang khusus mengenai kualitas. Jadi di sini saya juga bukan hanya membahas perlunya nutrisi untuk seorang ibu atau calon ibu, tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang ibu bertarak. Bertarak bukan berarti makanan ya, bukan berarti makan daging atau tidak ya, tetapi bagaimana mempersediakan atau mencoba menahan selera kita. Karena kebiasaan ibu akan juga tertular kepada seorang anak. Mengidam ya. Anda tahu, ada yang mungkin mengidam di sini. Seorang ibu mengidam dan dia bilang, jam 12 malam cari bakso. Jam 1 malam pergi cari apa? Bakso kelinci, enggak jam orang Aceh ya. Bakso kuda. Atau jam 1 malam cari rujak. Atau cari makanan-makanan yang sangat-sangat luar biasa. Anda perhatikan kutipan ini ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang itu menjadi satu tradisi di hadapan kita yang menjadi pergumulan, saudara-saudara sekalian. Tapi ini bagus untuk kita menjadi perenungan kita. Mari kita lihat. Sebelum Samson yang akan menjadi nasir Allah, dilahirkanlah perhatian khusus diberikan kepada siapa? Ibu. Ya. Jadi ingat, anggota PET di sini atau ibu-ibu kita semua yang ada, bahwa sebelum anak-anak kita dititipkan Tuhan kepada kita, ya, di sini seorang ibu harus diberikan satu perhatian atau fokus bahwa saya nantinya akan melahirkan satu generasi. Dan generasi ini tidak main-main. Saya akan melahirkan generasi ini adalah menjadi salah satu alat Tuhan di masa depan. Saya pernah pelayanan dan seorang ibu berkata, pendeta dan mem, tolong doakan kami mau punya anak. Dan kami berdoa, Tuhan, tergumul kami, Tuhan tolong punya anak. Setelah lahir anak, saudara-saudara sekalian, tanya, bagaimana? Kenapa Anda datang gereja? Doh, sampai anak nakal kok pendeta no. Aduh, tadi malam enggak tidur,
gara-gara jaga adik, dan alasan-alasan lain ya. Jadi kalau cuma karena alasan itu, saudara-saudara sekalian, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan khususkan kita bisa melewati semua proses itu. Mari kita lihat nasir Allah. Apa itu nasir? Seorang abdi, seorang yang dikhususkan Tuhan dan untuk Tuhan. Ya. Dan yang berikut, mari kita lihat sedikit tentang Samuel. Materi saya tidak panjang pada saat ini. Ada apa dengan Samuel? Ya, perbandingan kisah hidup antara Samson dan Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jikalau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur pun tidak akan menyentuh kepalanya. Siapa dia ini? Ya, ibu daripada siapa? Samuel. Siapa dia? Ya, Anda sudah tahu ya. Dan di sini dikatakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka dan menyembah Tuhan. Jadi di sini ibu daripada Samuel, ya, dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya mau berdoa kepada Tuhan. Saya mau bernasar, saya mau berikan saya punya hidup ini untuk Tuhan. Dan Tuhan jawab, dia punya doa, saudara-saudara sekalian. Maka aku pun menyerahkan dia kepada Tuhan. Seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Perhatikan, untuk kita calon ibu generasi milenial orang tua, calon generasi alfa dan orang tua yang ada bahkan kita semua. Waktu belum punya anak, kita belum punya generasi, kita berdoa, Tuhan, saya akan memberikan hidup anak kami kepada pelayanan Tuhan. Saya mau serahkan dia kepada Tuhan. Saya mau jadikan dia pelayan Tuhan. Waktu lahir, saudara sekalian, ketika mau jadi pelayan Tuhan, ketika dipanggil jadi misionaris, jadi penginjil literatur, ketika mau jadi pendeta mungkin, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, tidak mau. Padahal dibawa ke depan di gereja, pendeta tanya, saudara berjanji untuk membawa anak ini, dan anak ini adalah anak Tuhan. Tetapi setelah dia besar, kita berubah dalam motivasi kita. Mari kita lihat perbedaan Samuel dan Samson atau Simpson. Perbedaan Samuel dan Simpson bisa dilihat ya. Samson, malaikat datang langsung kepada ibu. Tetapi Hana tidak ya. Tidak ada malaikat yang datang kepada ibu daripada Samuel. Ibu daripada Simpson ini sudah dinubuatkan agar dia menjadi nasir Allah, pilihan Tuhan. Tetapi ibu daripada Samuel, ibunya yang bernasar untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Kalau Samson kisah hidup yang menyedihkan, ya, karena kita tahu akhir daripada hidupnya ya, matanya dicongkel dan dia sangat menderita walaupun luar biasa apa yang dilakukan di akhir daripada kehidupan. Tetapi Samuel dipakai Tuhan seumur hidupnya. Dan Samson, dia punya ibu ini tidak disebut. Tetapi ibu Samuel siapa yang tidak kenal dia? Ibu Samuel siapa? Ya, Hana, bukan Hana runtuh ya. Tetapi Hana ibu Samuel. Mari kita lihat ini kehidupan daripada Samson. Kehidupan daripada Samson. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 2. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istri. Ya. Saudara Jerry datang dari Sumatera bilang, Mama, di Samosir saya melihat seorang ibu, seorang gadis. Tolong ambillah dia menjadi istri. Persunting dia. Kita lihat sejarah para nabi, catat saudara-saudara sekalian. Kalau baca di dalam Alkitab dan juga sejarah para nabi, orang tua Samson sebenarnya tidak setuju dengan pilihan daripada Samson ini. Selalu mereka
berpesan kalau boleh cari orang Israel. Jangan cari orang luar karena itu musuh daripada orang Israel. Itu mereka tidak sama, tidak seiman dengan kita, ya. Mereka ini akan mempengaruhi engkau. Tetapi jawab daripada Simson menarik di sini. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 3. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. She is pleasing me. Ya, dia kusukai. Dia ini cantik. Dia ini mantap dapat lihat. Menyenangkan hati, menyenangkan mata. Dan kalau kita lihat, saudara-saudara sekalian, di sini orang tua Samson adalah orang tua yang permisif. Apa itu permisif itu? Menarik di sini adalah apapun yang diminta Samson selalu dituruti. Mau minta ini, kasih. Ya, ini pelajaran bagi kita akan mendidik, akan melahirkan generasi milenial. Kita semua yang bergumul mendidik. Mau minta ini langsung kasih. Bukan berarti kalau anak minta kita tidak akan kasih. Ada yang mungkin berpengalaman ya. Tetapi di sini kalau kita lihat orang tua katanya ketika Samson minta diberikan. Ketika anak minta ini tidak pikir yang tidak baik langsung kita berikan ya. Untuk itu pergumulan besar bagi kita sebagai orang-orang tua. Kita berdoa apa yang baik kita berikan bagi anak kita. Dan apa yang tidak baik kita berikan bagi anak kita. Kadang-kadang air mata anak kita mempengaruhi kita. Aduh kasihan, mak kasih Jo. Dia cuma nangis ya. Cuman anak cewek satu-satunya kasihan. Atau cuman anak cowok. Cuma laki-laki satu-satunya. Dia bawa marga, dia fam suling. Aduh, generasi akan berlanjut kalau kita kasih manja ya. Dia marga lolong. Dia marga Matindas, ataupun dia marga Kairupan. Kalau tidak habis generasi kita, ikut saja maunya. Entah apa ilustrasi ya. Orang tua Samson mempunyai pergumulan itu. Boleh jadi mungkin saya dan saudara juga mempunyai pergumulan yang sama. Ini dia, kesenangan duniawi adalah dasar hidup daripadanya. Bukan demikian firman Tuhan. Samson selalu kesenangan. Saya punya diri, bukan berlandaskan akan firman Tuhan. Selama menjadi hakim sekitar 20 tahun, tidak pernah berdoa. Anda boleh baca ya. Karena dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun sering jatuh dengan wanita pelacur ya. Kalau Anda lihat di sini, seorang Samson ini bukan Delila, wanita satu-satunya. Anda boleh baca dalam sejarah para nabi dan juga Alkitab, bahwa di sini Delila ini adalah wanita kesekian ya. Dan dia tidak dicatat bahwa dia berdoa. Saudara sekalian, padahal dia abdi Allah atau nasir Allah, ya, adalah seorang pelayan daripada Tuhan. Sekarang pertanyaan, kan Tuhan sudah pilih dia adalah nasir Allah, kok bisa gagal? Sedangkan saya ini bukan nasir Allah, ya, saya ini karena lahir kecelakaan contoh. Ada teman saya bilang, dulu kawan, saya sebenarnya tidak ada, orang tua saya sudah tidak harapkan saya. Katanya mau gugurkan karena waktu di USG saya laki-laki. Orang tua saya suka lahir cewek. Tapi waktu dilihat cowok, mama saya pukul-pukul perut. Supaya mati saya dalam perut. Tapi saya hidup ya. Kenapa pilihan Tuhan gagal? Sedangkan pilihan Tuhan gagal, apalagi saya, kata teman saya. Ya, kenapa pilihan Tuhan kadang-kadang sering gagal? Mari kita lihat ya. Lalu datanglah raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Anda boleh baca. Cobalah bujuk dia untuk mengetahui. Karena apakah kekuatan demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak. Ya, kejatuhan Samson yang pertama adalah uang. Harta mempengaruhi orang lain untuk menjatuhkan umat Tuhan. Amin. Ya, kita coba connect dengan generasi Alpha ini. Kadang-kadang orang tua punya peran besar untuk mendidik anak, tetapi karena kesibukan, karena memang dia mencari uang, minta maaf ya, saya harus katakan ini, tidak salah cari uang, tidak salah kita sibuk di kantor, tetapi harus ada waktu untuk bisa mendidik generasi. Karena uang kasih tinggal saja, mama yang urus, ya, mama bilang, Bapak cari-cari uang, lebih baik saya Instagram di rumah. Dan singkat cerita, anak dididik oleh YouTube. Hati-hati, aplikasi rohani juga bagi kita orang tua yang ada, harta mempengaruhi bagi orang muda, orang lain untuk menjatuhkan umat Tuhan. Yang berikut, mari kita lihat. Nah, ini yang menarik di sini. Ya, ada 3 kali Samson masih mampu bertahan.
Saya akan baca, saudara. Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang sebelum kering, maka aku akan menjadi lemah seperti orang yang lain manapun juga. Benar? Ya, tidak ya? Yang berikut, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun. Benar kelemahannya? Tidak ya. Ketiga, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinanku bersama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Benar? Ya. Kita tahu tidak ya? Dan mari kita lihat. Hakim-hakim menjelaskan seperti berikut. Ayat 15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar? Ya, dia mulai jebak Samson. 3 kali dijebak, bukannya dia tinggalkan, malah dia lebih mendekat. Padahal Tuhan bilang apa? Dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami daripada pencobaan. Tetapi Samson dia bermain-main di sini. Dia coba-coba di sini. Dan setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, mendesak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati. Terbawa emosi dia. Dia bilang, aduh, orang Papua bilang, saya cinta matiku. Sehingga saya mau mati saja. Ya. Tidak bisa perasaan tertahankan daripada Samson. Dan kita tahu ceritanya, saudara-saudara sekalian. Dia jatuh. Aplikasi yang kedua, bagi pet, sebelum mencari pasangan, yang nantinya akan menciptakan generasi alfa yang sangat luar biasa. Ya, hati-hati dengan ini. Rengekan dan rayuan dunia. Awalnya kita kokoh bertahan dalam iman Advent, iman kepada Tuhan, namun karena semakin hari bukannya menjauh dengan rengekan dunia yang jelas menipu kita, lama-kelamaan kita mulai hanyut dan akhirnya tidak ada beda dengan orang dunia. Ya. Sebenarnya sebagai orang Advent, tontonan anak-anak kita beda. Kita tahu generasi alfa sulit sekali terlepas dengan gadget. Tetapi pastikan gadgetnya itu sudah disortir orang tua. Ya. Pastikan tontonan-tontonan itu adalah tontonan yang memperkenalkan dia dengan Tuhan. Pastikan tontonan-tontonan itu adalah tontonan yang membawa karakternya untuk berubah di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus berbeda dengan orang dunia. Hidup berkelimpahan harta, lupa Tuhan. Ya. Padahal dulu berdoa, Tuhan, kasih saya pekerjaan, saya akan setia di hadapan Tuhan. Dapat jabatan tinggi, lupa Tuhan. Gaya hidup mewah, lupa Tuhan. Dan terkadang kita iri melihat orang dunia, kok bisa ya? Bisa, mereka enak kelihatannya dan perasaan kita yang lain. Ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Ini Delila bujuk dia. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripada Simson. Ya. Apa aplikasinya? Tidur di pangkuan dunia, terlelap dengan kenikmatan dunia. Banyak orang melakukan hal yang salah hanya karena banyak orang yang melakukan hal yang sama. Ya. Karena mayoritas bikin, saya mau bikin, walaupun tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga mendidik generasi alfa, karena sana keluarga sana bikin, keluarga sana beli ini, keluarga sana bikin ini. Hari Sabat boleh mereka, keluarga sana boleh, sedangkan saya ikut dengan mereka. Tidak ya, bukan berarti mayoritas ikuti, kita juga akan ikuti, tidak. Hakim-hakim 16 ayat 10. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjaga dari tirunya serta katanya, seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan akan merontak lepas, tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ya, aplikasi yang kita boleh ambil. Terlelap percaya diri sendiri. Saya Advent dari kecil tidak mungkin jatuh. Saya dibesarkan oleh keluarga Advent, saya akan didik, saya punya anak generasi alfa ini, pasti akan baik. Ya, jangan terlalu percaya diri. Saya majelis anggota jemaat Taman Harapan. Saya tidak perlu baca Alkitab dan Roh Nubuat, karena dari kecil, teteh saya sudah cerita, saya juga sudah dengar-dengar audio, saya tidak perlu belajar sekolah Sabat, saya tidak perlu hadir acara permintaan doa, acara PA tidak penting, hari Sabat cuma siang. Ya. Saya tidak mau ajak
anak-anak saya. Tantangan generasi milenial ini begini, saudara-saudara sekalian. Bagaimana generasi alfa ini mau bertahan dalam gereja kalau contoh orang tuanya tidak mau hadir PA? Bagaimana generasi alfa nantinya akan berdoa kepada orang tua padahal dia sendiri tidak mau berhubungan dengan Tuhan? Boleh tes anak-anak. Apakah dia masih tahu ini lagu? Inilah jam ku berdoa. Atau boleh tes anak-anak generasi alfa, apakah dia masih tahu lagu ini? Waktu pagi, ya Tuhanku. Banyak sekali generasi ini yang sudah lupa. Dan mereka tidak bisa belajar akan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang orang tua mereka rasakan. Bagaimana mungkin kita terlalu percaya diri akan menyanyi iman orang saleh kekal pada hari penganiayaan, padahal anak-anak kita saja tidak pernah ajarkan. Waktu pagi ya Tuhanku yang saya sudah nyanyikan. Bagaimana kita bisa mendidik generasi alfa, padahal saya sendiri tidak tertarik. Siapa yang khotbah? Pendeta Suling, aduh. Dia terlalu panjang dia. Siapa yang khotbah? Pendeta Glenn, aduh. Tidak. Kalau pendeta lain boleh ya. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Teman saya bilang kalau bukan pendeta orang luar yang khotbah saya tidak mau nonton. Saya suka nonton kalau pendeta dari luar, orang barat, karena aplikasi mereka baik ya. Siapapun yang membawakan pekabaran firman Tuhan, otoritas firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Tapi firman Tuhan dapat merubah kita, siapapun yang akan membawakannya. Bagaimana mungkin lutut kita akan gemetar, kita dapat mendidik? Bagaimana mungkin lutut kita tidak akan gemetar pada hari penganiayaan, sedangkan anak-anak kita atau generasi alfa nantinya, atau sekarang kita tidak pernah biasakan bertelut pada malam permintaan doa. Papa aja yang bertelut, ya. Mama dengan adik duduk, ya. Kadang-kadang istri saya selalu tegur, sama-sama berlutut. Jangan cuma ngana yang mau masuk surga. Jadi kita harus berlutut bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Kita harus ajar, jangan anak, Pak, tidur aja, berdoa. Betul, ya. Boleh berdoa begitu, karena dalam keadaan-keadaan yang susah, yang tidak boleh berdiri, kita boleh berdoa. Tapi jangan lupa, roh penurut daging lemah. Kita harus ajar anak kita, dagingnya menuruti akan rencana Tuhan. Baik, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Tuhan, terakhir kali, ya, sekali ini saja. Kemudian Samson merangkul kedua tiang, paling tengah penyangga rumah, lalu bertopang kepada tiang, satu dengan tangan kanannya kepada tiang, dengan tangan kirinya. Berkatalah Simon, berkatalah Simson, bukan Simon, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin. Lalu membungkukkan ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja kota itu, dan seluruh orang banyak ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Jadi yang mati yang dia bunuh lebih banyak ketika dia sudah mau mati. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Apa aplikasi rohani? Saat menyadari kelemahannya, Tuhan memakai Samson. Saat bekerja, setia kepada Tuhan, saat ajal siap menjemput. Hati-hati ini, sedekat mati baru setia. Ya. Nanti sudah sakit-sakit, baru bilang, kita semua setia di gereja. Masih kuat, tidak mau menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Selalu menyanyi, tarik aku ya Yesus. Tapi cuma menyanyi, dia tidak mau datang ke gereja. Ya, untuk menyediakan generasi, kita harus mau untuk datang kepada Tuhan masih kuat. Untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita. Saudara-saudara, saya bersyukur melihat pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh orang tua kami, opa-opa kami. Begitu setia di hadapan Tuhan. Mereka bekerja walaupun tidak digaji, tetapi mau komitmen di dalam pelayanan Tuhan. Dari masih muda, kita harus masih muda menyerahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Agar generasi-generasi kita akan mengikuti akan apa yang nantinya bisa kita sampaikan kepada mereka. Mari kita lihat ya, slide sudah tidak lama lagi akan berakhir. Samuel. Bagaimana dengan Samuel? Bekerja untuk Tuhan selagi masih kuat.
dipercaya mengurapi Raja Israel. Pekerjaannya nyata selama hidup. Bukan berarti saya menghakimi ada orang yang baru bergabung, tidak ya. Tetapi kita yang mempersediakan generasi Alfa ini, kita harus ajarkan kepada anak kita. Pekerjaan nyata selama hidup. Saudara-saudara, ada satu pembahasan yang sangat luar biasa. Umur berapa murid Yesus? Ya, Anda lihat di gambar mungkin murid Yesus terlalu tua, orang-orang yang sudah tua mereka. Tapi mereka adalah orang-orang muda yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Jadi selagi masih muda, saudara-saudara Pet, teman-teman orang muda, mari melayani Tuhan. Jangan orang Manado bilang so supi, so tarik-tarik kaki. Oh, saya suka mau berkemah, padahal so asam urat. Ya, saya suka mau pergi menginjil, padahal sudah ada halangan-halangan. Bukan berarti tidak bisa, tetapi masih kuat kita datang kepada Tuhan. Yang berikut, apa rahasia kesuksesan Samuel sehingga dia mampu untuk bisa menjadi generasi yang bisa menjadi teladan? Sejak anak itu mulai berpikir, Hana telah mengajar anaknya menghormati dan mengasihi Allah. Bila mana terpisah dari anaknya dengan setia, doa ibu itu tidak henti-hentinya dilayangkan oleh Tuhan. Salah satu porsi untuk bisa mendidik generasi Alfa yang sangat susah ini adalah doa seorang ibu. Amin. Ya. Salah satu cara untuk mendidik generasi itu adalah doa seorang ayah yang harus berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Dan kita harus ingat dan harus sadar bahwa ketekunan, ada satu survei saudara-saudara sekalian, memang seorang ibu yang rajin berdoa daripada bapak-bapak. Tapi bukan berarti bapak-bapak tidak akan berdoa. Mari sama-sama menjadi pergumulan kita di hadapan Tuhan. Istri saya selalu tanya kepada saya, coba jawab di dalam hatimu, apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa membawa anak kita mengenal akan Tuhan? Pertanyaan itu yang membuat saya kadang-kadang dilema dan selalu berdoa, Tuhan, tunjukkan cara untuk saya bisa memperkenalkan Tuhan lebih baik kepada calon generasi pewaris surga atau generasi Alfa ini. Ia tidak meminta kebesaran dunia bagi anaknya. Dia tidak minta, Tuhan, saya punya anak jadi anggota dewan. Saya punya anak, dia akan tamat dari universitas terkenal. Saya punya anak akan jadi dokter. Saya punya anak akan jadi politikus. Ya, bukan berarti salah kita minta begitu. Anak-anak kita sekolah di sekolah yang terbaik. Tetapi di sini Hana dengan sungguh-sungguh dia memohon agar Samuel mencapai kebesaran yang dinilai oleh sorga. Agar dia dapat menghormati Allah dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Ukuran kesuksesan seorang anak, manakala dia menghormati orang tua, dia menghormati sesamanya, adalah hal yang sangat luar biasa. Daripada dia sekolah jauh-jauh, dia sukses tapi tidak mau menghormati orang tua. Dan tidak mau untuk membawa di dalam pelayanan. Saya mau cerita kesaksian ini. Waktu saya meminta izin mau melanjutkan pelayanan, karena latar belakang kami, saya bukan sekolah teologi ya, nanti tahun terakhir baru saya bergabung teologi. Orang tua saya bilang begini, kalau masih cinta uang, lepas itu pelayanan. Tetapi kalau mau untuk menginjil, boleh silakan terjun di sana. Saya jawab dalam hati, sampai saya punya papa mau larang ini, saya akan bilang, mana lebih baik? Saya sukses di dunia, tapi saya tidak hormati orang tua atau saya jadi pelayan. Tapi puji Tuhan, orang tua mengizinkan saya. Jadi banyak orang tua yang memaksakan anaknya kalau boleh cari kenikmatan dunia. Tetapi pada akhirnya waktu tua titip di panti jompo, titip di keluarga, dan tidak mau lagi mengurus orang-orang tuanya. Tapi ada juga yang tetap setia di dalam penyertaan. Mari kita lihat beberapa slide terakhir. Kisah yang menarik. Tadi Samuel yang menjadi contoh, Hana dapat mendidik generasi Alfa yang cocok bagi kita. Sekarang Daniel, bagaimana Daniel dibesarkan? Daniel dan teman-temannya telah dilatih oleh orang tua mereka untuk terbiasa dalam pengendalian diri yang ketat. Mereka telah dilatih bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Tidak ada kuasa yang dapat menggoyahkan mereka dari prinsip yang mereka telah pelajari dalam hidup kanak-kanak mereka. Dulu di dalam pelajaran firman dan pekerjaan Tuhan. Luar biasa ya. Mari kita lihat fakta sejarah daripada Daniel. Orang tua Daniel mempelajari nubuatan Yeremia mengenai pembuangan Yehuda ke Babel ya. Ini bukti sejarah dalam Yeremia pasal 25 ayat 29. Dan Yeremia hidup tahun 626 BC dan Daniel di tahun 605. Orang tua Daniel mempersiapkan anak-anak mereka untuk suatu masa penderitaan dan secara khusus berfokus pada karakter mereka sebagai umat Tuhan. 16 tahun pertama usia Daniel dipersiapkan untuk masa yang sulit. Saudara-saudara, tidak masalah Anda sekolahkan anak Anda.
Tetapi yang pasti adalah Samuel bisa sukses karena didikan Hana. Daniel bisa sukses bukan karena dia sekolah di Babylon, tetapi bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk selalu kita bisa manfaatkan dia, bisa mengenal akan kebenaran. Ada satu survei waktu saya ambil program magister, ya, kami bahas di dalam pendidikan agama, saudara-saudara sekalian, menarik di sini. Seorang anak, dia sudah hampir frustasi dan bunuh diri di salah satu kantor yang ada. Tetapi dia sudah stres, banyak sekali tantangan, saya mau dipecat, nantinya saya pemimpin perusahaan, saya tidak ada lagi pekerjaan, nantinya anak-anak saya banyak hutang, habis karir saya. Dia sudah mau bunuh diri, saudara-saudara sekalian. Sementara dia stres, dia teringat satu lagu yang terngiang-ngiang di dalam pikiran daripada anak ini, atau seorang pemimpin perusahaan ini. Puluhan tahun yang lalu, ibunya selalu mengajarkan dia bahwa Yesus senantiasa melindungi dia. Dan saya kasih ilustrasi, mungkin lagu ini adalah lagu yang bisa kita nyanyikan. Anak-anak kita akan ingat orang tua kita pernah ajarkan kita lagu. Ya, di saat saya susah, Tuhan, saya tidak ada pertolongan. Saya ingat, oh mama saya pernah ajarkan satu lagu. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Ya. Ketika kita ada masalah, kita ingat, mama saya mengajarkan Mazmur pasal 123. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya. Kita harus ajarkan generasi alfa, anak-anak kita, mereka bisa mendapatkan satu hal yang baik. Ketiga temannya adalah hasil didikan semenjak kecil untuk penguasaan diri dan menurut kepada Tuhan. Memiliki ketetapan hati walaupun tanpa pengawasan, bahkan berani berdiri walaupun sebangsanya kompromi. Saudara-saudara sekalian, mereka dapat berdiri teguh bukan karena didikan Universitas Babylon, tetapi karena didikan seorang ibu yang sederhana. Boleh jadi Anda ibu-ibu, Anda bukan seorang dokter, Anda bukan seorang dokter, Anda mungkin bukan seorang yang pinter, tetapi Anda adalah ibu yang rendah hati. Ataupun Anda adalah seorang wanita karir, ataupun Anda adalah ibu yang sukses, tetapi Anda mau mendidik anak-anak Anda untuk lebih dekat dengan Tuhan. Baik ibu rumah tangga, siapa saja, Tuhan mau mempercayakan pekerjaan yang sangat besar. Bagaimana dengan Yesus? Slide kedua yang terakhir. Allah sendiri melalui Roh Kudus mengajar Maria bagaimana membesarkan anaknya. Maria mengajar Yesus dengan kitab suci. Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan seperti yang diperoleh Yesus. Kita harus menggunakan waktu untuk mempelajari yang benar. Dongeng-dongeng dan dongeng-dongeng dan yang palsu tidak mendatangkan faedah. Slide selanjutnya. Di sini kutipan Ellen White katakan begini, saudara-saudara sekalian. Mulailah mengenalkan Tuhan sejak masih bayi. Sebelum kuasa berpikir berkembang dan sebelum kemauan sendiri tumbuh menjadi keras, ajarkan sifat suka menurut. Penurutan kepada orang tua akan menuntun kepada penurutan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang menurut yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Poinnya adalah menjadi satu kesimpulan bagi kita semua pada sore hari ini. Mari yang terpanggil untuk mendidik generasi alfa ini. Anda seorang majelis jemaat, Anda seorang tua-tua jemaat, Anda mungkin seorang muda, Anda mungkin yang baru mau untuk melahirkan, Anda mungkin yang baru merencana untuk mencari pasangan hidup. Pastikan kita siap untuk mendidik generasi-generasi ini, untuk menjadikan mereka para pekerja Tuhan, para agen-agen Tuhan, dan kita semua akan menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita.